Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda tentu pernah mendengar lagu dari penggalan syair seperti di atas. Lagu itu mengirimkan pesan moral dan nilai spiritual yang mendalam. Syair lagu itu cocok menjadi pintu masuk untuk merenungkan Injil hari ini. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga. Jagalah dirimu. Apa yang harus kita lakukan saat menjaga diri? Pertama, kita mesti menjaga hati dan pikiran. Kita harus menjaga perkataan dan perbuatan. Tetapi yang lebih penting, menjaga hati dan pikiran supaya tetap bersih. Bersikap rendah hati, sebab segala perkataan dan perbuatan keluar dari hati. Maka saudaraku yang terkasih, kita harus selalu menjaga hati supaya tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi kita mesti menjaga diri untuk menjauhkan diri dari segala hal dan kepentingan duniawi yang membuat kita lupa diri. Kepentingan duniawi menurut Injil adalah pesta pora. Kita tidak salah menghadiri pesta, tetapi menjadi salah ketika semua itu dilakukan hingga melupakan Tuhan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keonaran yang merugikan banyak orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam berjaga-jaga kita berdoa meminta kekuatan Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti terus-menerus berdoa tiada henti, tidak bekerja. Juga bukan berarti tidak tidur, bangun terus-menerus, siang malam berdoa.
kita berjaga-jaga dengan tetap mengisi hidup, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Selalu ingat, Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan selalu memampukan, menguatkan, dan menolong umatnya dalam keadaan apapun. Kita harus menjaga diri untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dengan tidak menyakiti hatinya dan merugikannya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kedatangan kedua Tuhan adalah parousia atau kiamat. Dalam Injil dikatakan semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus berjaga-jaga sehingga memiliki iman hingga akhir pada saat Tuhan datang. Kita terus menjaga hati dan pikiran agar tetap hidup dengan baik, berkenan di mata Tuhan dan sesama. Kita harus berjaga-jaga sehingga tidak merasa takut menyambut kedatangan Tuhan, tetapi justru dengan penuh sukacita karena kita telah mempersiapkan diri menyambutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk melanjutkan berjaga-jaga kita, mari kita simak dan renungkan penggalan syair yang lain. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi kan mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh. Dengan Allah pun kian jauh. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin Kau kuatkan dalam berjaga-jaga, sehingga kami layak menyambut kedatangan-Mu. Semoga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.